sumber energi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita berjumpa lagi di hari Senin yang ceria dengan Bu Rina Israhani untuk kelas 4 pada jadwal mata pelajaran tematik IPA. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kemarin sudah libur 1 hari, sudah fresh, sudah bermain, kemudian sudah bercengkrama dengan keluarga, atau mungkin juga kalian sudah menjalankan refreshing kecil-kecilan di rumah. Ya, semoga hari ini kita menjadi semangat kembali untuk melanjutkan pembelajaran walaupun masih dalam masa daring. Oke anak-anak, kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah nggih. Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari untuk IPA tentang telinga. Masih ingat nggih? Ada bagian-bagian telinganya, kemudian juga bagaimana fungsi-fungsi dari bagian telinga tersebut, kemudian bagaimana cara kerja telinga bisa bunyi sampai kepada telinga kita. Oke ya, itu materi pembelajaran untuk minggu lalu. Hari ini kita akan lanjut berganti dengan tema yang lain. Kita akan mempelajari tentang energi dan sumber energi. Di buku dijelaskan, judulnya adalah sumber energi. Nah, untuk menuju penjelasan sumber energi, kita harus tahu terlebih dahulu apa toh itu yang disebut dengan energi. Coba anak-anak kelihatan nggih papan tulis yang ada di samping Bu Rina. Nah, ini sebelum kita membicarakan sumber energi, kita cari tahu dulu. Nih, energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi kemampuan untuk melakukan usaha itu disebut dengan energi. Ya. Kemudian energi itu tidak bisa diciptakan, juga tidak bisa dimusnahkan. Sekali lagi, energi tidak bisa diciptakan, juga tidak bisa dimusnahkan. Nah, tetapi energi itu bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, itu ya. Kemudian energi itu dihasilkan oleh yang namanya sumber energi. Oke, energi itu dihasilkan oleh yang namanya sumber energi. Nah, apa sumber energi? Nih, coba dilihat. Sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang bisa menghasilkan energi. Itu disebut dengan sumber energi. Nah, sumber energi yang ada di sekitar kita itu apa? Banyak sekali anak-anak nggih. Nah, contohnya ini nanti kita pelajari satu persatu. Nah, sebelum kita masuk sumber energi itu, contohnya apa saja, ini Bu Rina mau menambahkan materi. Di buku tidak ada. Ini Bu Guru tambahkan, kalian dengarkan dengan baik ya, karena materi di buku melompat-lompat. Jadi hari ini Bu Rina satukan, nanti bisa dipakai untuk beberapa lembaran pembahasan IPA di Bu Pena. Oke, sumber energi ini ya, kita tadi sudah mempelajari, itu dibagi menjadi dua anak-anak. Ada sumber energi primer dan ada sumber energi sekunder. Ya, sekali lagi, sumber energi primer dan sumber energi sekunder. Yang pertama, sumber energi primer. Sumber energi primer itu yaitu sumber energi yang langsung tersedia di alam. Sudah ada di alam. Contohnya ada angin, ada air, kemudian ada matahari, kemudian ada biomasa dan bahan bakar fosil. Itu ya. Yang kedua, sumber energi sekunder. Apa itu sumber energi sekunder? Sumber energi sekunder adalah sumber energi yang berasal dari pengolahan sumber energi primer. Ya, itu contohnya apa? Ada listrik dan olahan bahan bakar
fosil, olahan bakar fosil itu apa? Kalau sekarang ya pertamax, pertalite. Kalau dulu kita nyebutnya bensin, solar itu ya, ada bensol dan lain sebagainya. Okay? Itu sumber energi dibagi menjadi dua, sumber energi primer dan sumber energi sekunder. Nah, sekarang kita akan membahas ya sumber energi itu yang ada di sekitar kita, yang itu termasuk sumber energi baik primer maupun sekunder. Terdiri dari apa saja? Nih, coba dilihat, kelihatan nggih? Nah, ini macam-macam sumber energi. Yang pertama ada matahari. Nah, ini setiap hari kita bertemu dengan matahari, merasakan manfaatnya. Yang kedua ada air, nggih. Yang ketiga ada angin. Yang keempat ada biomasa. Apa toh biomasa itu? Ayo, siapa yang pengen tahu biomasa? Kalau air, angin kalian sudah tahu. Kalau biomasa apa? Biomasa ini adalah berasal dari organisme yang belum lama mati. Contohnya limbah pertanian, ya, limbah jagung, limbah tebu. Nah, itu kemudian diolah nanti menjadi biomasa. Bisa untuk bahan bakar. Yang kelima ada makanan. Nah, makanan ini biasanya berasal dari tumbuhan atau hewan. Bahan makanannya manusia itu ada hewan dan ada tumbuhan. Nah, makanan ini nanti ketika kita konsumsi akan menghasilkan energi kimia, dan energi kimia itu akan dirubah di dalam tubuh kita menjadi energi gerak dan energi panas, sehingga bisa digunakan manusia untuk aktivitas sehari-hari. Yang keenam ada bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini adalah sumber energi yang berasal dari dalam perut bumi, ya. Jadi ini berasal dari hewan-hewan dan tumbuhan, atau berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang tertimbun di dalam tanah selama jutaan tahun dan menghasilkan yang namanya bahan bakar fosil. Contohnya ada apa? Ada batu bara, ada minyak bumi, dan ada gas alam. Yang terakhir ini ada listrik, anak-anak. Listrik ini merupakan sumber energi sekunder. Kenapa? Karena listrik itu berasal dari olahan sumber energi primer, ya. Tanpa ada energi primer nanti tidak ada listrik. Nah, itu, nggih. Nah, di sini listrik itu dihasilkan dari sumber lain, dari sumber energi lain, bisa dari air, bisa dari angin, bisa dari biomasa, bisa dari matahari. Nah, itu bisa dari bahan bakar fosil. Ini bisa menghasilkan listrik. Nah, listrik ini banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa, anak-anak? Nah, biasanya kebanyakan digunakan untuk menyalakan apa? Alat-alat elektronik. Di rumah semuanya sudah dipenuhi dengan alat-alat elektronik toh, TV, kulkas, mesin cuci dan lain sebagainya. Dari depan sampai belakang rumah semuanya sudah serba listrik. Itu ya. Sekarang kalian lihat, kita akan fokus ke buku Bu Pena. Dilihat halaman 72. Coba dibuka. Nah, di situ kita mempelajari sumber energi tentang matahari. Kalau di sini atas sendiri ada matahari. Nah, kita akan bahas lebih detail tentang sumber energi matahari. Sumber energi matahari. Matahari itu merupakan sumber energi terbesar di bumi. Ya, itu merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah, matahari itu menghasilkan dua energi. Yang pertama energi cahaya, kemudian yang kedua energi panas. Ada cahaya, yang kedua panas, nggih. Itu. Kemudian manfaat dari sumber energi matahari. Ayo, manfaat dari matahari untuk kehidupan manusia banyak sekali. Ayo, yang pertama untuk menerangi bumi. Bayangkan kalau bumi tidak ada matahari, peteng dedet, gitu. Oke, itu untuk menerangi bumi, itu cahaya mataharinya. Kemudian untuk
panas mataharinya untuk mempertahankan suhu atmosfer di bumi sehingga kita tidak kedinginan juga tidak kepanasan. Kemudian ada panas matahari bisa mengeringkan pakaian, mengeringkan bahan makanan, ada kerupuk, ada ikan dan lain sebagainya. Kemudian cahaya matahari untuk proses fotosintesis dari tumbuhan. Kemudian cahaya matahari bisa digunakan juga atau digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan cara apa? Dengan cara menggunakan panel surya. Itu ya, itu merupakan manfaat dari energi matahari. Di buku halaman 73 ini kita memang fokus membahas tentang energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak kalian nanti harus paham, kemudian bisa menyebutkan kenapa energi matahari itu berada di sekitar kita. Setiap hari kita bertemu dan manfaatnya kita rasakan setiap saat. Itu nggih. Baik, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Cukup singkat anak-anak tentang sumber energi, dan macam-macam sumber energi. Nanti tugasnya dibuka halaman 73 dari buku Bu Pena, dikerjakan. Ayo berlatih. Ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Hanya 3 pertanyaan. Nanti ditulis jawabannya di buku tugas. Oke ya, jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Itu saja materi kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi minggu depan dengan materi selanjutnya. Itu saja anak-anak. Salam sayang dari Bu Rina. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.